saintis muda Indonesia, selamat datang di Sainpod, Saintis Podcast. Di episode perdana, ada apa sih di PSN 2022? Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kenalin aku Salsabila Siti Zahra dari Kimia Angkatan 57 dan rekanku Siti Aisyah dari Statistika Angkatan 57. Oke, nih apa kabar nih Aisyah? Alhamdulillah baik. Salsa sendiri gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik juga. Oke. Kalau boleh tahu, Aisyah dari divisi apa sih? Aku dari divisi Kestari. Jadi divisi Kestari itu ngurus tentang surat, terus juga dokumen-dokumen. Jadi tentang mengarsip lah. Kalau Salsa sendiri? Oke, kalau aku dari divisi koordinator nih, jadi nanti bakal berhubungan langsung dengan para peserta PSN 2022 ini. Wah, keren. Oke, jadi Salsa, sesuai dengan judulnya, ada apa sih di PSN 2022? Kita nih akan membahas seputar PSN. Mulai dari ada apa di PSN itu sendiri, terus juga bagaimana cara ikutan daftarnya. Mungkin daripada lama-lama lagi kali ya, mungkin para saintis muda nih udah penasaran nih sama gimana sih hadirnya PSN di tahun ini gitu. Nah, sekarang kita akan mengundang narasumber yang tentunya tahu semua mengenai PSN, apalagi kalau bukan ketupat dari PSN itu sendiri. Mungkin dari narasumber, halo kakak. Halo Aisyah dan Salsa, tadi kabarnya sudah alhamdulillah baik dan juga aku alhamdulillah baik juga. Mungkin aku perkenalkan diri dulu ya sebentar. Boleh. Oke, halo saintis muda Indonesia, perkenalkan nama aku Andri Lomari Sregar, biasa dipanggil Andri. Aku dari Departemen Statistika Angkatan 56. Nah, sekarang ini aku diamanahkan menjadi Ketua Pelaksana Pesta Sains Nasional 2022. Waduh, keren banget ya. Udah hadir bersama kita nih para saintis muda Indonesia, ketupat dari PSN 2022 itu sendiri, yaitu Kak Andri. Nah, selain jadi ketua nih Kak, kira-kira kesibukan kakak apa sih? Oke, kalau ditanya kesibukan pastinya selama kita mahasiswa manfaatkan aja semua aktivitas yang ada di IPB ya teman-teman. Nah, aku itu selalu menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill nih ya, Aisyah sama Salsa. Jadi selain kuliah, aku juga aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, BMKM, dan juga aku aktif di beberapa kegiatan juga di magang Kampus Merdeka. Nah, selain itu juga pastinya karena kita udah mau tingkat akhir dan semester ini aku itu sedang mengerjakan KKN, yang dimana untuk membangun desa itu sendiri. Mungkin itu aja sih kegiatan yang aku jalankan sekarang dan mungkin masih banyak lagi kegiatan ke depannya. Itu aja tapi banyak ya Iya, saya. sangat-sangat produktif ya ketupat kita. Apa tidak bentrok gitu Kak kegiatannya satu sama lain? Mungkin kalau misalkan kita bisa memanage waktu kita dengan baik, karena kita tahu nih bagaimana batas waktu kita, batas kegiatan kita yang bisa kita kerjakan, itu harus kita batasin. Dan kalau misalkan kita bisa nih memanage waktu yang baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar juga. Dan kita tidak meninggalkan satu pun kegiatan kita. Waduh, keren banget ya ketua satu ini. Semoga segala urusannya semoga dipermudah ya Bang. Amin. Semoga lancar terus ya Bang. Iya, kalian juga ya. Amin. Oke, mungkin karena udah pada penasaran nih Kak, kita langsung aja kali ya. Dari tadi kita nyebut PSN mulu nih. Nah, mungkin sebagai intro nih, apa sih PSN itu? Apakah itu sebuah singkatan atau malah nama orang nih Kak? Oke, tapi tadi benar banget ya, PSN itu adalah singkatan dari Pesta Sains Nasional. Nah, for your information aja, Salsa sama Aisyah dan teman-teman semuanya, PSN itu hadir pada tahun 2003 dan ini merupakan edisi ke-20-nya ataupun tahun ke-20 diadakannya Pesta Sains Nasional. Yang pastinya PSN ini adalah sebuah ajang kompetisi bagi siswa-siswi SMA sederajat seluruh Indonesia, yang dimana diharapkan kepada seluruh siswa-siswinya ini untuk menimbulkan rasa sains dan ingin berkompetisi di secara nasional di PSN tahun ini. Tapi selain kompetisi juga ada beberapa kegiatan juga, ada talk show dan juga ada departemen mini seminar, yang dimana talk show ini akan banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Dan departemen mini seminar ini kita akan memanfaatkan untuk memperkenalkan departemen yang ada di FMIPA IPB University, karena PSN ini juga merupakan cerminan ataupun dari FMIPA IPB University, dan juga kita yang memperkenalkan IPB University khususnya FMIPA kepada seluruh peserta yang hadirnya nanti di PSN 2022.
Oke, banyak banget ya ternyata kegiatan Iya. PSN, bukan cuma lomba ya. Iya, Tadi benar. tuh disinggung loh Kak, ada departemen mini seminar sama talk show ya kalau nggak Iya, salah. benar. Nah, kira-kira boleh kali di-spill guest star talk show siapa sih? Di-spill Kayaknya. nggak sih? Iya. Harus sih Bang itu. Kayaknya para saintis muda di Indonesia di luar sana pada penasaran nih Kak. Oke, nah tadi itu kan ada talk show nih. Nah talk show ini nanti teman-teman akan mendapatkan soft skill nih. Soft skillnya apa? Mungkin teman-teman akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sih peran dalam dunia sains nanti ke depannya. Masa depan kita nanti di bidang sains itu ngapain. Terus, nah teman-teman juga mungkin mengasumsikan bahwa nanti di bidang sains itu kita hanya fokus di bidang sains saja atau di salah satu bidang saja. Bukan teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa di bidang sains itu akan berperan di bidang-bidang lain. Bisa di bidang ekonomi, politik maupun di bidang seperti yang bisa manfaatkan teman-teman semua di bidang sains juga. Nah, talk show-nya pastinya akan ada pembicara juga ya, pembicara terkenal dan muda. Tapi mungkin tidak aku spill karena aku akan menjaga keep-nya itu ketika nanti sudah diumumin supaya teman-teman di sana semakin penasaran dan semakin mendaftar nih di PSN 2022. Nah, tadi departemen mini seminar. Di departemen mini seminar ini nanti teman-teman boleh memilih di departemen apa yang teman-teman ingin kepoin atau teman-teman ingin tahu. Nanti di situ akan ada pembicara juga nih, Salsa sama Aisyah. Itu nanti akan ada pembicara alumni dari departemen itu sendiri. Jadi akan lebih mengulik apa aja sih di departemen dan apa aja yang dipelajari di departemen tersebut dan bagaimana program atau peluang kerja setelah kampus gitu. Pastinya keren banget kan, masih SMA tapi kita udah dibekali oleh ilmu terkait di departemen tersebut. Keren banget kan? Keren Wah, banget sangat keren tuh. banget ya Bang. Berarti sains ini sangat-sangat luas ya Bang ya. Iya benar banget, luas banget. Seluas apa ya? Seluas sungai mungkin ya, Sungai Kapuas. Wah, Oke, metaforanya agak berlebihan tapi memang seperti itu ya. Ya, bisa dibilang Oke. seperti itu. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Andri, dari tiap-tiap departemen nih tadi udah disinggung. Nah, dari tiap departemen itu kan ada sublombanya kan ya Bang ya. Nah, FMIPA di IPB ini sangat banyak departemennya. Boleh dong Bang di-spill gitu sublomba dari tiap-tiap departemen dan mungkin boleh dijelasin juga Bang. Oke, benar banget ya. Dan PSN ini itu sebenarnya di bawah naungan Departemen Sains, Apresiasi dan Prestasi Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA. Nah, kita juga bekerja sama dengan himpunan profesi yang ada di FMIPA juga. Yang pertama itu ada lomba kompetisi statistika junior. Itu adalah di bawah naungan oleh Gamma Sigma Beta. Nah, di KJR ini teman-teman harus bisa mengetahui gimana menganalisis data, mengumpulkan data, dan kita akan di sini bakal lebih banyak terkait data juga, mengolah data pastinya. Karena seorang statistika itu pastinya harus jago analisis dan menginterpretasi dari data. Kemudian yang kedua ada metrik atau meteorologi interaktif, yaitu dari Himagreto. Nah, di sini mungkin nanti teman-teman akan melihat bagaimana akan berkompetisi secara terkait dengan iklim ataupun terkait dengan cuaca. Pokoknya tentang geofisika dan meteorologi terapan lah ya, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga ada LCTB, Lomba Cepat Tepat Biologi. Ini merupakan dari Himabio. Nanti pastinya bio itu kan banyak banget tentang makhluk hidup, tentang dan lain-lain hal ya. Pasti di sini akan ada lomba cepat tepat. Siapa cepat dia dapat, siapa cepat dia juara. Gitu lah ya. Kemudian ada yang keempat itu ada CC atau Chemistry Challenge. Ini yang diselenggarakan oleh Imasika. Dan teman-teman di sini bakalan kompetisi atau akan ada kimia challenge-nya nih. Jadi teman-teman akan harus mempelajari banget nih, harus mendalam tentang kimianya. Kemudian ada yang matematika ria yang diadakan oleh Gumatika dan Asa ya. Nah, di sini nanti teman-teman tahu lah ya, matematika hitung-hitungan, rumus dan lainnya. Nanti teman-teman persiapkan itu semua kalau misalkan mau daftar di matematika ria. Kemudian yang keenam itu ada CPSC, Computer Problem Solving Competition. Di sini pasti akan ada permasalahan terkait suatu hal yang harus teman-teman selesaikan dalam komputer ataupun dalam mungkin bisa dibilang seperti sintaks apa gitu ya di komputernya itu. paham. Pastinya itu dari Himalkom, Departemen Ilmu Komputer. Kemudian ada kompetisi fisika dari Himavi. Jadi teman-teman di sini harus mempelajari fisika atau hukum-hukum terkait fisika dan banyak hal lain yang bisa teman-teman ungkit di fisika ini. Kemudian ada LKIP, Lomba Karya Ilmiah Populer. Di sini diadakan oleh KREPS dari Himpunan Profesi KREPS atau Departemen Biokimia. Pastinya teman-teman harus mempelajari gimana cara mempopulerkan karya ilmiah yang terkait dengan biokimia sendiri. Dan yang terakhir itu adalah dibuat oleh PSN, yaitu ada SAIRA atau STEM Young Researcher Award.
Dari sini teman-teman akan membuat sebuah karya dan itu akan dipresentasikan di depan juri. Jadi suatu inovasi yang baru lah ya bisa dibilang, karena seorang saintis itu juga harus mengeluarkan inovasi yang sangat hebat dan juga pasti bermanfaat untuk Indonesia. Di sini teman-teman siswa-siswa SMA diuji ataupun dikompetisikan supaya mengeluarkan inovasi yang sangat bermanfaat dan juga harus terkait dengan tema yang diberikan gitu. Wah, sangat luar biasa ya. Banyak banget ya. Wah, berarti para saintis muda ini mudah-mudahan tertarik ya dari tiap-tiap bidang yang sudah dijelaskan oleh Kak Andi tadi. Pastinya harus tertarik banget dong, karena itu ada 9 cabang lomba dan teman-teman harus bisa memilih yang dimana sesuai minat dan passion teman-teman semuanya. Iya, bener banget nih. Jadi para saintis muda di Indonesia di luar sana nggak perlu bingung mau ikut lomba apa, karena di sini udah ada nih per bidangnya. Jadi kalian tinggal pilih aja ya nggak sih, Kak? Bener banget. Oke, mungkin membahas tentang PSN nih, Kak. Kira-kira PSN tahun ini, PSN 2022 ini, apakah ada inovasi baru yang muncul? Apa sih perbedaannya sama tahun-tahun sebelumnya? Mungkin dari lombanya atau mungkin dari talk show-nya, mungkin mau mengundang dari luar negeri atau gimana nih, Kak? Oh my god. Oke. Bener banget ya. Jadi karena ini edisi ke-20 dan kita tidak mau melewatkan edisi ini, jadi kita ada beberapa inovasi nih dari PSN 2022. Yang pertama, itu ada karena temanya adalah The Magic of Science, yang dimana diharapkan siswa-siswi SMA ini mengeluarkan magic yang ada dalam dirinya untuk mengembangkan sains di Indonesia dan memajukan Indonesia ke depannya. Kemudian yang itu adalah memanfaatkan magic of technology. Tahu kan sekarang ini kan generasi zilenial ya, ataupun generasi yang bisa dibilang memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi kita di PSN ini juga ingin memanfaatkan nih teknologi dengan baik, yaitu nanti di acaranya akan menggunakan beberapa green screen yang dimana backgroundnya itu nanti akan berbeda-beda. Bisa jadi teknologinya itu backgroundnya itu akan menjadi saintis siapa gitu kan, itu nanti bakalan jangan di-spill dulu terlalu berlebih ya. Kemudian yang kedua itu ada FMIPA Show. Banyak mungkin yang menyatakan bahwa mahasiswa FMIPA itu hanya di laprak ataupun laporan praktikum saja. Bukan. Nah, yang tadi aku bilang, seorang saintis itu bukan hanya berarti di bidang sains saja, bisa di bidang-bidang lain. Nah, di FMIPA Show ini kita ingin melihat kita ingin menunjukkan bakat dari mahasiswa FMIPA ke siswa-siswi SMA juga, supaya siswa-siswa SMA ini menganggap bahwa oh ternyata kita jadi mahasiswa FMIPA bukan hanya mengerjakan laporan praktikum, bukan hanya di lab aja, tapi kita bisa juga berpartisipasi di luar lain seperti nyanyi, stand up comedy ataupun nari yang sesuai minat ataupun passion mereka. Kemudian yang ketiga itu ada mengundang pastinya pembicara muda dan terkenal. Pastinya teman-teman, aku gak mau spill dulu karena aku mau yang lainnya kepo juga. Pasti Aisyah sama Salsa juga belum tahu kan siapa pembicaranya. Iya, belum lah ya. Kita harus keep bersama-sama ya. Jadi nanti bakal kita spoiler juga. Kemudian ada jingle Pesta Sains Nasional. Wah, keren banget. Keren kan? Nanti bakal ada jingle yang dimana jingle ini akan dimulai pada tahun ini dan insya Allah tahun-tahun kedepannya akan juga menggunakan jingle ini. Kemudian ada giveaway challenge. Jadi kita nggak mau nih menyia-nyiakan ada giveaway. Jadi nanti kita bakal memberikan giveaway kepada teman-teman peserta yang daftar untuk mendapatkan hadiah dari kita. Nah, selanjutnya itu ada All About Science. Jadi kita ingin membuat konten terkait sains untuk mengundang teman-teman semuanya untuk mengenal lagi sejauh mana sains itu. Sama seperti halnya ini. Ini podcast kan kita memperkenalkan pesta sains. Mungkin di nextnya kita akan memperkenalkan sains atau FMIPA lagi nih. Gitu. Dan banyak lagi nih hal yang ingin ditampilkan di H1 dan di H2 Pesta Sains Nasional 2022. So, jangan lupa untuk mendaftar sih, untuk merasakan itu semua. Harus ya. Jangan sampai terlewat ya. Betul, aku aja tertarik loh sama giveaway challenge-nya. Boleh gak sih Kak panitia? Kan lumayan nambah uang kan, bulanan gitu loh. Kayaknya nggak boleh ya, itu cuman untuk pesertanya doang. Mungkin Aisyah sama Salsa mau turun lagi ke SMA, mau? Enggak sih. Jangan sih, tapi sepertinya kalau masa-masanya sebenarnya pingin sih balik lagi ke SMA ya Bang ya. Soalnya udah pusing ya sama laprak. Tapi jangan pusing, nanti pastinya di bidang FMIPA ini juga pasti akan bermanfaat juga di dunia luar dan juga nanti progres kerjanya juga insya Allah bakalan menjanjikan. Oke. Mantep, Bang. Setelah tadi dijelaskan ya Bang ya, yang sangat-sangat luar biasa ya di PSN 2022 ini.
Mungkin saintis-saintis muda di seluruh Indonesia ini sudah pada kepo nih Bang, kapan sih Bang dilaksanain PSN 2022 ini? Oke, tapi sebelum aku spill nih kapan dilaksanakan PSN 2022, mungkin aku mau spill dulu nih. Tanggal 1 Agustus akan dibukanya pendaftaran PSN 2022. Wow. So, jadi masih bisa dibilang lah ya, banyak kesempatan untuk teman-teman belajar untuk semangat dalam menjalankan PSN, karena pelaksanaan PSN 2022 akan ada di tanggal 22 sampai 23 Oktober. Jadi ada 2 hari. Yang dimana 2 hari ini teman-teman manfaatkan untuk menambah hard skill ataupun menambahkan soft skill teman-teman di PSN 2022 untuk jenjang karir berikutnya gitu. Wow, tuh guys sudah di-spill ya oleh ketuplak kita. So jangan lupa untuk daftar PSN 2022. Mungkin nih Kak, takutnya para saintis muda Indonesia di luar sana ketinggalan. Untuk pendaftaran kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Kak? Oke, untuk pendaftaran itu akan ada dibuka 2 gelombang ya. Yang pertama itu gelombang pertama dibuka tanggal 1 Agustus 2022 sampai 11 September 2022. Kemudian di gelombang kedua itu 12 September sampai 25 September 2022. Jadi ada 2 gelombang nih teman-teman. Manfaatkan teman-teman, yakinkan diri teman-teman semuanya untuk mendaftar di Pesta Sains Nasional 2022. Dan jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan parah banget gak sih? Parah gak banget ikut sih. kompetisi secara nasional loh, masa gak ikut? Betul, pendaftarannya juga udah dibuka lama banget ya Kak? Iya, benar banget. 1 bulan lebih gitu. Dah, Jangan BTW sia-sia. Kak nih, kira-kira apa sih bedanya gelombang 1 sama gelombang 2? Oke, di gelombang 1 ini pastinya itu akan ada perbedaan ya, karena gelombang 1 itu pasti mereka udah meyakinkan diri dari awal-awal banget, dan mereka udah mempersiapkan diri nih berkas-berkas untuk pendaftaran. Cuman bedanya itu hanya di biaya pendaftarannya aja, Aisyah dan Salsa juga. Nanti biaya pendaftarannya itu cuman beda sedikit, bisa dibilang lah ya, bisa sedikit, karena kita ingin mengapresiasi aja untuk teman-teman yang mendaftar di gelombang pertama, tapi kita tidak ingin bahwa setelah gelombang pertama itu nanti mereka baru mikir-mikir nih mau daftar nggak ya, tapi kita ingin mempersiapkan dulu dan ingin membuka selebar apapun itu untuk mereka mendaftar di PSN, makanya diadakannya gelombang kedua. Pastinya yang bedanya itu cuma harganya saja, fasilitas dan lain-lainnya itu sama saja sama yang mereka dapatkan di gelombang pertama ataupun di gelombang kedua. Oke, berarti lebih ke biaya pendaftarannya aja ya, mungkin Iya, sedikit benar. lebih mahal gitu ya. Iya, palingan mungkin aku spill aja ya. Untuk Boleh. biaya pendaftaran di gelombang pertama itu akan ada 80.000 per peserta. Kemudian di gelombang kedua itu akan ada 85.000 per peserta. Jadi cuman beda 5.000 aja teman-teman. Tapi yakinkan teman-teman untuk mendaftar di gelombang pertama ataupun gelombang kedua aja gitu. Oke, kira-kira nih Kak, tadi udah di-spill biaya pendaftarannya. Kalau syarat untuk daftarnya sendiri gimana? Kira-kira gampang gak nih? Atau justru teman-teman harus mengumpulkan berkas-berkas yang rumit? Oke, sebenarnya untuk syarat pendaftarannya itu nggak rumit-rumit banget, nggak complicated banget. Pastinya teman-teman akan mendaftar nanti di website PSN, yaitu pestascience.ipb.ac.id. Nanti situ teman-teman buka aja, masuk ke akunnya. Nah, di sini tahun ini itu akan ada berbeda. Tahun lalu itu kan harus menggunakan email sekolah. Nah, tahun ini teman-teman bisa menggunakan email sekolah atau email pribadi. Nah, teman-teman nanti daftar ke sana dan kemudian isi biodata ketua tim dulu. Nanti baru setelah isi biodata ketua tim, nanti kemudian ketua tim ini akan mengisi biodata anggotanya. Kemudian nanti itu cuman yang mengumpulkan berkas itu hanya kartu pelajar atau surat keterangan bahwa teman-teman merupakan siswa dari sekolah tersebut. Karena kalau misalkan nanti nggak ada kartu pelajar, mau gimana kita deteksi teman-teman berada di sekolah tersebut? Mungkin teman-teman bisa jadi mahasiswa kan, kita nggak tahu tuh. Betul banget. Nah, makanya harus ada kartu pelajar. Jadi nggak ribet banget. Kalau misalkan nanti ada yang tanyakan aja di CP-nya juga pasti ada. Jadi nggak ribet-ribet banget. Pokoknya ikuti aja alur yang ada di website PSN 2022. Oke, itu dia penjelasan dari Bang Andri ya, sangat-sangat luar biasa dan juga informatif bagi para seluruh saintis muda di luar sana. Oke Bang, boleh mungkin closing statement dari Bang Andri? Oke, mungkin closing statement dari aku cuma ingin mengajak teman-teman semuanya, siswa-siswi SMA seluruh Indonesia untuk bergabung di Pesta Sains Nasional 2022 dan akan merasakan inovasi-inovasi yang kita berikan untuk peserta juga.
Dan jangan sampai lupa, nanti di juara pertama akan ada golden ticket. Yang dimana nanti golden ticket ini teman-teman akan masuk ke IPB University tanpa tes. Itu keren banget kan? Luar biasa. Tanpa ada tes, teman-teman udah menjadi mahasiswa IPB University, itu keren banget. Dan juga menjadi mahasiswa FMIPA. Yang dimana FMIPA itu juga merupakan salah satu fakultas yang bisa dibilang memiliki program studi terbanyak. Dan juga program kerjanya juga pasti banyak dan juga luas. Nah teman-teman semuanya, jangan sampai lupa dan jangan sampai lelah untuk mempersiapkan semuanya, dan sehingga kalian nanti akan mendapatkan golden ticket dari yang PSN 2022. So, jangan lupa untuk mendaftar di PSN 2022 and give your magic to PSN 2022. Oke, sangat luar biasa. Baik, terima kasih ya Bang Andri sudah berkenan hadir di podcast perdana kita untuk memberikan informasi kepada para saintis muda untuk mendaftar PSN 2022. So, jangan lupa buat daftar PSN 2022 dan kami tunggu ya di PSN 2022 ini. Ya, sampai jumpa di PSN 2022 ya teman-teman. Oke, para saintis muda Indonesia di luar sana, mungkin cukup sekian nih episode perdana kita. Tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang PSN, dari kapan, terus pendaftarannya, sampai lain-lainnya. Dan tadi juga udah diingetin nih, jangan sampai kelewatan untuk daftar PSN 2022. Mungkin cukup sekian episode perdana dari kita. Terima kasih dan sampai jumpa di episode kedua. See you. Bye-bye. See you. Semangat semuanya.